bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, yaitu Roh Kudus. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya percaya pagi hari ini juga kita mengharapkan kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Dan dia sudah ada saat ini. Dan satu ayat firman Tuhan lagi yang menggugah saya juga. Di Roma 8 ayat 38 dan 39 kita sama-sama mau dengar. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan pagi hari ini. Percaya bahwa kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya percaya kita semua merindukan Dia. Mari ambil satu dulu sebentar, kita mau ingat kebaikan Tuhan. Kalau Dia sudah mati, Dia bangkit, dan Dia naik ke surga. Kita percaya Dia ada Allah yang bertanggung jawab atas kita. Dan pagi hari ini kita merindukan Dia. Kita mau menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Bapa di dalam surga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk waktu, terima kasih Tuhan untuk kesediaan setiap anak-anak-Mu kami semua Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Engkau, mohon ampun atas dosa dan kelemahan kami Tuhan. Bapa, kami pada pagi hari ini kami merindukan Engkau. Tuhan, mari sucikan kami, kuduskan kami. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami terus mau berjumpa dengan Tuhan dalam pujian, penyembahan, doa firman Tuhan yang boleh menguatkan kami hari lepas hari. Dan kenaikan-Mu ke surga ini Tuhan, kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu dicurahkan untuk kami semua. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang taat dan setia sampai akhir. Bapa, berkati umat-Mu, berkati kami semua yang hadir. Tuhan, kuduskan ruangan ini Tuhan, segala kuasa-kuasa bukan daripada Engkau dihalau enyah dalam nama Yesus. Biar roh damai sejahtera Tuhan turun atas kami, menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, pagi hari ini bekerja, ambil alih dari awal pertengahan sampai akhir kebaktian ini Tuhan. Kami mau peralasan di dalam satu nama yang hidup dan berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang teramat sangat baik dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin, amin. Satu pujian, Yesus Engkau sungguh baik. Mari kita naikkan pujian ini, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Jesus. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri, kita merayakan Yesus yang amat sangat baik. Haleluya. Yesus,
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari memuji, ku mau memuji, ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat nama Yesus. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari memuji, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, tuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, beri jemaat Tuhan. Ku selalu sembah Dia, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Biar jemaat saja katakan, kami mau menyembahmu, ku mau menyembah, ku mau memujimu dengan segenap hatimu. Haleluya. Biar ini ungkapan hati kami, Tuhan. Sepanjang hidup kami mau memuji, menyembahmu, Tuhan. Ini umatmu, ini ungkapan hati anak-anakmu, Bapa. Haleluya. 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 Sekali lagi dengan segenap hati
hati, katakan kami mau menyembah-Mu, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu Yesus. Ku selalu puji-Mu. Kau layak Tuhan. Ku mau menyembah. Haleluya. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu yang sujud. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, amin. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari sembah Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan selamanya. Hanya Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Terus menyembah Dia lagu saudara, jangan diam. Haleluya, serukan haleluya. Haleluya. Engkau baik, teramat baik, kasih-Mu buat kami. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Diberkati Engkau atas pujian kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah yang hidup, kami bersyukur. Haleluya, Jesus. Ya Allah, kami bersyukur. Amin. Mari beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Serukan Yesus dahsyat. Sama-sama kita katakan, Yesus dahsyat. 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Sekali lagi 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini, Yesus ku dahsyat. Haleluya. Tetap bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang
di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, alangkah Indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa. untuk apa? Untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Haleluya. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Saya mohon jemaat saja katakan, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Amin. Dengan imanmu katakan, apapun keadaanmu katakan, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Haleluya. Ada kuasa dalam penyembahanmu. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat. Sekali lagi ya, Yesusku dahsyat. Jemaat saja dengan imanmu katakan, Yesus dahsyat. Yesusku dahsyat. Amin. Ku tak ragu kepadamu. Ini yang kami percaya Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan, kuasa-Mu lebih dahsyat. Haleluya. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Haleluya. Yesus dahsyat. Yesusku Dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. sama-sama katakan, Yesusku dahsyat. Serahkan, Yesus dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku luar biasa. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan, kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Yang Yesusnya Yesus yang amat dahsyat. Amin. Dan saat ini kita akan siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Dia Yesus Kristus Tuhan atas hidup kita. Tidak usah takut, khawatir, bimbang, cemas, gentar. Karena Yesus bertanggung jawab atas hidup kita. Naikkan pujian ini. Akui Dia dalam segala lakumu. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetap dalam sikap berdoa. Rindukan Dia pagi hari ini. Rindukan Dia pagi ini. Minta hati yang haus dan lapar akan firman-Nya. Haleluya. Oh Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Yesus sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh
yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Amin Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Dada mulia dan luhur berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Beri kemuliaan buat Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita deklarasikan bahwa tidak ada satu yang luput selain daripada Dia. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Amin. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Lekat sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya. Karena-Mu kami ada Tuhan, karena-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sekali lagi katakan, tiada satu pun yang luput Tuhan. Tiada satu pun. Tiada satu pun yang Deklarasikan ini dalam hidup kita. Gak ada satu pun yang luput Tuhan. Semua kami percaya karena-Mu Yesus. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Jemaat Tuhan, serahkan hidupmu. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. Maka jiwa
jiwaku memuja. Saya persilakan hambanya. Sang Raja Yesus Kristus Tuhan kekal. Karena kuasa-Mu Yesus Kristus Tuhan. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Berikan sorak-sorai sekali buat Tuhan kita yang luar biasa. Yes. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di tempat ini nama-Mu diagungkan dan dimuliakan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kenaikan Tuhan ke surga. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau adalah Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya buat kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap rancangan-Mu yang indah dan besar bagi hidup kami Bapa. Sebentar firman-Mu akan dibagikan, kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan, biarlah setiap firman yang dibagikan pada hari ini menjadi firman yang sederhana, yang mudah dicerna, yang kami boleh melakukan firman Tuhan ini Tuhan dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terangi setiap hati dan pikiran kami, pengharapan-Mu Kau curahkan buat hamba-Mu Tuhan, biarlah semua yang hamba-Mu sampaikan dari atas mimbar ini merupakan isi hatinya Tuhan dan merupakan kebenaran daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Izinkan saya mengucapkan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berapa banyak di antara kita yang bersuka cita karena kita punya Tuhan yang terangkat dan naik ke surga. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan hari ini judul firman Tuhan yang saya akan bagikan adalah Ascended but not far. Terangkat ke surga tetapi dia tidak jauh dari kita. Haleluya. Nah, bersyukur buat kita orang Indonesia Bapak Ibu Saudara, dari informasi yang saya dapatkan, konon katanya kalau di luar negeri hari ini bukanlah hari libur. Saya juga sempat cek, hari libur Singapura. Kalau hari Natal hari libur, Jumat Agung hari libur, ya. Kalau Paskah pasti libur karena hari Minggu kan. Nah, tetapi Ascension Day, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tidak dirayakan di banyak negara. Indonesia merayakan hari ini. Jadi kita berdoa buat Indonesia, haleluya. Kita ucapkan berkat buat Indonesia. Luar biasa, bukan sebuah kebetulan Bapak Saudara, negara yang mayoritas negara penduduknya adalah Muslim malah menjadikan ini sebagai hari libur nasional loh. Hari libur nasional, cuman memang tantangannya buat datang beribadah, ini seru ya karena di luar mendung gitu ya, angin dingin enak banget kalau kita bisa tarik lagi selimut, lanjutin tidur kita kan lelah ya, perlu istirahat. Saya bersyukur hari ini saya sangat mengapresiasi jemaat GPP Glory yang hadir, boleh berikan tepuk tangan Anda semua, wow, thank you. Saya percaya kita dewasa, kita datang ke rumah Tuhan karena sebuah kerinduan, bukan karena sebuah kewajiban, bukan karena kita orang Kristen, bukan karena sebuah kebiasaan. Tapi saya percaya kedatangan kita ke rumah Tuhan, ke gereja, pasti ada rencana Tuhan yang besar. Gak pernah sia-sia kehadiran kita untuk berjumpa dengan Bapa. Tapi saudara, ada 4 hal yang luar biasa dari apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia hadir ke dunia. Dia lahir, kelahirannya harus kita peringati. Karena kalau Tuhan gak pernah lahir, maka cerita yang lainnya gak akan pernah terjadi. Tetapi kelahiran pun tanpa kematian Yesus akan menjadi sia-sia. Karena tidak ada suatu penebusan yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Kematian pun kalau cuma berhenti sampai di kematian, itu akan menjadi sebuah hal yang percuma tanpa yang namanya kebangkitan. Kalau Tuhan Yesus cuma mati, dia akan sama dengan nabi-nabi yang lain. Dia akan sama dengan tokoh-tokoh yang lain yang memberitakan kabar baik dan kemudian mati. Tetapi Tuhan Yesus kita, dia Tuhan yang bangkit
3 hari kemudian dia bangkit untuk menyatakan dia menang atas maut. Dia menang atas setiap dakwaan si iblis dan dia adalah raja daripada segala raja. Dan kebangkitan pun, kalau ketika kita dibangkitkan itu menunjukkan kuasanya Tuhan, menunjukkan otoritasnya Tuhan. Tetapi kalau cuman berhenti sampai di kebangkitan Tuhan tanpa yang namanya kenaikan Tuhan Yesus, maka sia-sialah pengharapan kita. Kita cuma bangkit tapi kita nggak tahu kemana. Tapi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga, dia punya maksud yang besar dalam hidup saya dan hidup saudara. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya mau tanya satu hal buat Bapak Ibu Saudara, terutama buat orang tua. Ya, yang di sini yang senior juga banyak, tetapi saya percaya nggak tiba-tiba senior. Pernah mengalami masa-masa seperti saya, punya anak-anak yang masih kecil seperti itu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda harus satu saat pergi dari rumah, ya entah waktunya sebentar atau waktunya cukup lama, apa yang Anda lakukan saat Anda akan pergi dan meninggalkan anak-anak Anda di rumah? Mempersiapkan segala kebutuhannya. Yes. Nah, saya berkaca dari apa yang istri saya lakukan. Ya, setiap kali kita mau pergi, kita juga suka ketemu orang. Biasanya kalau ketemu orang perlu waktu kurang lebih 2 jam, 3 jam begitu. Dalam waktu yang cukup singkat, yang lebih panik bukan anak-anak. Yang lebih panik biasanya maminya. Nanti siang anak-anak makan apa ya Beb? Aduh gak ada cemilan nih. Karena anak saya 3-tiganya semua tipe pengunyah. Ya, jadi kalau diem bentar nggak bisa, harus ada yang dikunyah. Nah, maminya yang pikirin, nanti dia nyemil apa ya? Pokoknya di rumah itu harus ada persiapan makanan dan harus di-prepare dengan baik makanannya. Kemudian udah diatur juga saat nanti jam makan siang itu harus well prepared. Jam makan siang jam berapa? Jam 12. Berarti makanan harus kita sudah siapkan sebelum jam 12. Kalau menjelang jam 12 belum kita siapin, biasanya yang panik ibunya. Kalau bapaknya tetap tenang. Ya, tetap tenang, santai. Yang biarin, yang pusing maminya aja. Tapi enggak juga, karena kalau maminya pusing saya jadi pusing juga. Ya, saya jadi ketularan pusing. Jadi sebelum jam 12 dia akan prepare. Caranya dia akan persiapkan entah GrabFood, entah GoFood, pokoknya sebelum jam 12 kita harus memastikan di meja makan kita ada makanan yang sudah tersedia untuk nanti anak-anak saya James, Denzel, Nadian, waktu mereka lapar untuk makan siang semuanya udah ready di meja makan dan mereka tinggal siap makannya. Bahkan dipikirin makanannya makanan apa, kira-kira mereka suka enggak ya? Kira-kira mereka bisa gak makan ini, makan itu. Jadi sampai segitunya, itu kalau cerita tentang orang tua Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau bicara tentang Tuhan, ya coba kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam ayat yang ketiga, dikatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi 40 hari ketika Tuhan Yesus setelah bangkit, dia
tahu bahwa nggak semua orang begitu mudah untuk yakin dan percaya bahwa dia benar-benar bangkit. Tuhan berulang-ulang menampakkan dirinya, membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari ya berulang-ulang menampakkan diri. Ada kata berulang-ulang. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Berulang-ulang ya, dia berulang-ulang. Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ini yang Tuhan Yesus lakukan. Sebentar lagi dia akan naik ke surga. Tapi dia mau ketika dia tinggalkan murid-muridnya yakin betul bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dan Tuhan bicarakan tentang yang namanya kerajaan Allah. Nanti di akhir saya akan ceritakan tentang kerajaan Allah itu. Dan ayat yang keempat dikatakan, apa yang Tuhan Yesus suruh kepada murid-muridnya. Dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Tuhan menyuruh mereka untuk stay di Yerusalem. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Tuhan suruh murid-muridnya untuk menunggu janji Bapa di Yerusalem. Yerusalem sendiri artinya adalah city of peace, city of shalom, kota damai sejahtera. Amin. Boleh sama-sama katakan shalom. Sambil lihat kiri kanannya shalom. Haleluya, Tuhan mau kita stay di Yerusalem, kota damai sejahtera, kota shalom itu. Dan dalam apa yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, berapa kali Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya? Kalau saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, berapa kali Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya? Oke, hadiah sebuah karangan bunga cantik buat yang bisa jawab. Berapa kali? Oke ya, saya tahu, saya dengar saudara walaupun saudara jawab dalam hati. Makasih. Ya, 2 kali Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya. Ya, yang pertama, ketika Tuhan Yesus mati, dia berpisah dengan murid-muridnya, betul? Ya waktu itu, walaupun selama 3 hari, dia berpisah dengan murid-muridnya. Yang kedua, saat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Cuman bedanya gini Bapak Ibu Saudara, waktu perpisahan yang pertama, waktu Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Mereka sangat ketakutan. Saya ingat Pastor Hawking cerita, sharing, dalam beberapa minggu yang lalu, mereka berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci. Mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam sebuah intimidasi. Tetapi dalam perpisahan yang kedua, saat terangkat ke surga, coba lihat di dalam Lukas 24 ayat 52 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 52 sampai dengan 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa saudara? Sangat bersuka cita. Ada 2 kontradiksi yang terjadi ketika perpisahan mereka. Waktu Tuhan Yesus mati, mereka sangat kacau. Seperti waktu balon hijau meletus. Hatinya sangat kacau, kan gitu. Nah, mereka sangat hidup dalam ketakutan. Tetapi ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, di sini dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ada 2 perbedaan yang sangat jelas di sini. Haleluya, yang bersukacita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara, mereka sangat bersukacita. Kenapa mereka sangat bersukacita? Nah, Yesus sudah ingatkan di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-33. Ini saya akan cukup banyak ayat, tetapi semuanya ada rangkaian Bapak Ibu Saudara. Yohanes 13 ayat yang ke-33, Tuhan Yesus katakan seperti ini. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Yesus sudah mengingatkan kepada murid-muridnya tentang waktunya gak lama lagi. Mereka akan segera berpisah dengan Tuhan Yesus karena dia harus kembali kepada Bapa. Dia Tuhan yang diutus oleh Bapa di surga untuk turun ke dunia, dan ketika di kayu salib dia berkatakan, it is finished. Sudah selesai, misinya Tuhan di dunia sudah selesai. Dan dia akan kembali ke surga.
Dan dia katakan itu sama murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang on plan. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang terencana. Ya, setuju dengan saya katakan yes. Tuhan kita adalah Tuhan yang tertib. Dia sangat terencana. Tapi seringkali telinga kita gak tertib untuk dengar setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terlalu sibuk untuk main-main dengan pikiran kita sendiri. Dan akibatnya kita gak pernah tangkap apa rancangan Tuhan, apa rencana Tuhan yang sudah Tuhan bicarakan sebelumnya dalam hidup saya dan hidup saudara. Waktu Tuhan Yesus mau mati juga, Tuhan Yesus bilang aku akan mati tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Waktu kita memperingati tentang Paskah, mereka ingat tentang kematiannya, tapi mereka lupa tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Itu membuat mereka hidup dalam ketakutan. Jadi inilah yang kita bisa dapat. Tuhan kita adalah Tuhan yang on plan. Nah, bicara tentang on plan Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ketika saya dan istri akan pergi dari rumah untuk meninggalkan anak-anak saya, kita akan lakukan semuanya well prepared. Kita akan pastikan semuanya tersiapkan dengan baik. Satu kata yang saya tangkap pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah kata prepare. 1, 2, 3 katakan prepare. Prepare. Prepare itu artinya persiapan. Persiapkan. Ya, preparation. Persiapkan. Dan Tuhan kita sebelum dia naik ke surga, dia Tuhan yang prepare. Apapun yang saya dan saudara butuhkan. Ya, Tuhan kita bagikan planningnya. Tetapi jadwalnya hanya Tuhan yang tahu. Rencananya dia selalu bagikan Bapak Ibu Saudara. Dia bilang dia akan datang kedua kalinya. Dia bagikan, kita pun tahu tentang hal itu, betul? Tetapi waktunya kapan? Hanya dia yang tahu. Tapi planningnya dia bagikan kepada kita semua. Haleluya. Nah, oleh karena Tuhan udah bagikan rancangannya dalam hidup saya dan hidup saudara, tapi kita gak tahu waktunya. Dalam Alkitab banyak kisah. Ada lima gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Mereka tahu rencananya, betul gak? Mereka tahu bahwa mempelai akan datang. Tapi mereka gak tahu pasti waktunya kapan. Dalam waktu mereka menunggu mempelainya datang, yang mereka harus lakukan adalah prepare. Persiapkan, minyaknya disiapin, pelitanya disiapin. Tapi yang 5 gadis bodoh bawa pelita gak bawa minyak. Gak mempersiapkan. Untuk waktunya akan tiba. Pertanyaannya buat saya, buat kita semua. Apakah kita well prepared untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Tuhan rindu, GPP Gloria, Glorious Family, kita menjadi gereja yang berkemenangan. Gereja yang berkemenangan adalah gereja yang gak lolos untuk menentuk kairosnya Tuhan dalam kehidupan kita. Gereja yang gak kelewatan, gereja yang bukan jadi gereja yang gagal untuk mempersiapkan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tapi kita mau well prepared. Boleh katakan sama sebelah kiri kanannya, kamu harus well prepared. Yes, kita harus well prepared. Tuhan pengen kita prepared. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya. Dan apa yang Tuhan Yesus persiapkan Bapak Ibu Saudara? Apa yang Tuhan Yesus prepare, persiapkan buat hidup saya dan hidup saudara? Yang pertama, Yesus waktu dia naik ke surga, Yesus mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Haleluya. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-2 dikatakan. Sorry, salah catatan. Dia akan, Yesus prepare tempat di Yohanes 14 ayat 2, sorry catatannya salah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, kalau penuh, kalau tempat tinggalnya gak ada, aku pasti bakal ngomong. Tapi Tuhan bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan sebab aku pergi ke situ, Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat
bagimu. Apa yang Tuhan Yesus persiapkan buat kita semua? Yang pertama, Yesus mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Yang bersuka cita boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi someday Tuhan panggil kita, kita tahu kita punya tempat di surga. Bapak Saudara, pernahkah Anda pergi keluar kota, rencana buat liburan, tetapi Anda nggak booking hotelnya? Ada mungkin ya, ada beberapa, tapi kebanyakan orang booking hotel dulu. Kenapa booking hotel dulu? Supaya enak, betul nggak? Udah perjalanan jauh, Bandung, Pangandaran lah contohnya. Berapa jam? 6 jam, 7 jam, capek nyetir ya. Kalau sampai sana, semua penginapannya penuh. Maka yang terjadi adalah kita mungkin bisa menginap, tapi nggak sesuai plan. Kita booking karena kita punya ekspektasi. Kita punya harapan, nanti di tempat tujuan kita pengen menginap di hotel yang seperti apa, bintang berapa, fasilitasnya apa, lokasinya gimana, dekat atau enggak. Kemudian yang kedua, kita punya budget juga. Kalau orang nggak prepare itu, waktu pergi liburan, apa yang terjadi? Bisa jadi hotel yang dia cita-citakan, tempat penginapan yang dia harapkan penuh. Pilihannya dua, pilih yang lebih bawah atau yang lebih atas. Kalau pilih yang lebih bawah, mungkin budgetnya lebih murah, tapi ekspektasinya tentang liburan gak tercapai. Bisa tangkap saudara? Kalau pilih yang lebih atas, ekspektasinya mungkin tercapai, tapi budgetnya empot-empotan. Saya mau cerita Bapak Ibu Saudara, satu kali waktu kami baru punya anak pertama James, kita dapat berkat untuk pergi ke Singapura. Ya kan? Kita pergi ke Singapura, seneng, tapi kan kita punya budget limited Bapak Ibu Saudara. Nah, satu kali kita sampai ke satu tempat yang namanya Clarke Quay. Itu jadi di pinggir danau gitu ya. Nah, ya kita pengen banget makan namanya Singaporean crab. Kepiting Singapura sausnya, waduh, itu katanya enak banget ya. Nah, akhirnya kita pergi ke sebuah restoran, saya lupa, Jumbo atau apa restorannya. Saya lihat harga kepitingnya. Harga kepitingnya berapa gram, sekian Singapura dolar gitu kan. Wah kita ngelihat, oke, ini masih sanggup nih gitu ya. Harganya per kilo berapa. Oke, akhirnya kita memberanikan diri masuk ke situ Bapak Saudara. Dan order ya, order please one Singaporean crab. Oke, yang the smallest one. Kita mau yang paling kecil katanya. Karena kita tahu budget kita mepet gitu kan. Tapi kemudian kita makan, wah waktu sebelum makan ya Bebe, sebelum makan kita tanya, emang yang paling kecil berapa beratnya gitu. Kita punya planning beratnya berapa gram, tapi dia bilang ini yang paling kecil. Yang paling kecil itu berapa gram, jadi kurang lebih hampir 2 kali lipat dari budgetnya kita. Tapi saya kan cita-citanya pengen bahagian istri ya. Biar tekor asal sohor. Ya, udah sampai situ malu dong orang Indonesia bisa saya bisa mempertaruhkan bangsa dan negara Indonesia di situ. Ini membawa nama bangsa nih ya. Jadi oke, order. Tapi Bapak Saudara ketika berhadapan dengan billingnya, aduh gimana cara bayarnya. Ini benar-benar jujur Bapak Saudara, korek-korek. Di rekening masih ada nggak Beb? Di rekening kamu masih ada nggak? Di kartu kredit sisanya berapa? Jadi mau makan makanan enak, itu rasanya stres. Stres banget karena bayarnya harus mahal banget dan ternyata porsinya gede banget. Yang makan saya sama Nonon berdua. Jadi makan kenyang tapi hati dongkol. Karena kita nggak well prepared. Karena kita nggak persiapkan dengan baik ekspektasi, budget. Ternyata itu penting. Nah, dan ketika kita ikut Tuhan, kita punya satu kepastian Bapak Saudara. Waktu kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan punya tempat bagi saya dan saudara di surga. Tempat terbaik buat kita. Haleluya. Amin. Wow. Jadi dia prepare tempat di surga ketika dia naik ke surga. Dia prepare tempat di surga. Dan
Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Bukan sediain tempat doang, tapi dia akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan kita adalah Tuhan yang very romantic, Tuhan yang sangat romantis, amin. Dia pengen waktu dia ada, saya dan saudara ada juga di situ. Haleluya, gak ada Tuhan yang seperti itu, yang segitu mikirinnya. Nanti saya ajak saudara deep dive, betapa dia prepare segala sesuatunya. Kalau nanti si Kusma ke surga, dia harus punya tempat yang terbaik, dan aku siapin naik ke surga, siapin tempat buat saya, buat kita semua orang percaya di surga. Jadi gak ada tuh nanti sampai di surga, Bapak saudara sampai di lobinya, aduh Pak tuh kamarnya penuh, bisa cari tempat lain gak? Neraka boleh gak? Tapi enggak, Tuhan sediain yang terbaik buat kita. Yang kedua, Yesus prepare aksesnya. Dia udah siapin tempatnya, tapi dia siapin juga aksesnya. Ayat yang keempat, Yohanes 14 ayat keempat. Dan kemana kamu pergi dan kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Ada akses yang Tuhan persiapkan buat saya dan saudara, nyampe ke tempat yang dia sudah sediakan. Coba di dalam Yohanes 14 ayat yang kelima, ini si Thomas. Thomas ini kan si peragu. Thomas ini kan artinya adalah si kembar. Kita jangan-jangan sama kayak si Thomas nih, masih ragu-ragu. Ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Si Thomas ini selalu pengen yang pasti-pasti. Waktu Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus bangkit, aku gak percaya kalau belum cucukkan tanganku ke tangannya Tuhan Yesus, belum cucukkan tanganku ke lambungnya Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus mati juga, dia ragu-ragu. Oke, Tuhan kami tidak tahu kemana kau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang prepare aksesnya. Ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan persiapkan aksesnya buat saya dan saudara. Ayat yang ketiga, hal yang ketiga, apa yang Tuhan prepare buat kita? Buat kita semua orang percaya. Yang ketiga, Yesus prepare Roh Kudusnya. Karena waktunya belum tiba untuk kita kembali ke rumah Bapa di surga. Kita masih tertinggal di dunia, kita masih hidup di dunia. Tuhan mau waktu Tuhan tinggalkan kita di dunia, kita tetap punya pribadi yang bisa menggembalakan kita. Yesus prepare Roh Kudusnya. Yohanes 14 ayat yang ke-16 Bapak Saudara. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau bahasa Inggrisnya, and I will pray the Father and he will give you another helper that he may abide with you forever. Jadi Tuhan kita adalah pribadi yang gak mau ninggalin kita sendirian. Waktu Tuhan Yesus ada di surga, ada di dunia, kita tahu bahwa kita aman karena ada Tuhan Yesus. Tapi waktu dia terangkat ke surga, dia juga pikirin. Karena pada dasarnya manusia itu harus selalu ditolong Bapak Saudara. Amin. Pada dasarnya kita semua harus selalu ditolong. That's why ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia menyediakan another helper. Penolong yang lain. Dan dikatakan penolong yang lain ini, ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara semua. Haleluya. Yes. Saudara, coba pagi hari ini tangkap hatinya Tuhan. Betapa Tuhan sayang banget sama saya dan sama saudara semua. Waktu saya percaya, kita semua percaya sama Tuhan, dia siapin tempat terbaik di surga. Dia prepare the best place buat kita. Waktu kita masih di dunia, dia prepare penolong buat kita. Another helper. Segitunya hati Tuhan sama kita. Tapi seberapakah hati kita sama Tuhan? Ini pertanyaan buat kita pagi hari ini. Segitunya hati Tuhan sama kita. Dia perhatikan setiap detailnya kehidupan kita. Setiap kebutuhan kita. Dia tahu bahwa kita lemah, kita perlu ditolong. Dia prepare segala sesuatunya. Pertanyaannya, seberapa detailkah kita punya hati sama Tuhan? Seberapa cintakah kita sama Tuhan? Kan pribadi yang luar biasa itu.
Roh Kudus membuat kehadiran Yesus menjadi nyata dalam hati dan hidup manusia. Ascend but not far. Dia terangkat tetapi dia tidak jauh dalam hidup saya dan hidup saudara. Dianugerahkan Tuhan Yesus, Roh Kudus dalam hati, dalam hidup kita untuk selalu dekat dengan kita semua. Dia Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus tidak menggantikan Yesus, tetapi Roh Kudus membuat kehadiran Yesus menjadi nyata dalam hati dan hidup manusia. Dia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat ke-18, Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan segera kembali untuk menjemput kita, Bapak Saudara. Menunggu itu gak gampang. Ya apa iya? Dalam Alkitab berapa banyak orang yang punya kisah kegagalan saat menunggu. Waktu Abraham nunggu janji Tuhan, bahkan lahir anak perjanjian dari rahimnya Sarah. Tapi mereka gak sabar untuk menunggu dan akhirnya pilih yang namanya Hagar. Lahirlah Ismail dan sampai sekarang keturunan Ismail dan keturunan Ishak itu menjadi keturunan yang saling berseteru, Bapak Saudara. Karena gak sabar nunggu janjinya Tuhan. Dan karena Tuhan tahu menunggu itu gak gampang, menantikan Tuhan itu gak gampang. Dia anugerahkan kepada kita yang namanya Roh Kudus. Seberapa banyak di antara kita yang bersyukur Tuhan menganugerahkan Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Seberapakah kita meresponi Roh Kudus yang ada dalam hati kita? Pertanyaannya. Apakah kita meresponi dia setiap waktu? Atau kita cuekin Roh Kudus setiap waktu? Padahal Tuhan anugerahkan ini buat menyertai, buat menolong. Luar biasa Bapak Saudara. Roma 14 ayat 17. Kan dikatakan tadi dalam Kisah Rasul 1 ayat yang kedua mengajarkan berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17 dikatakan seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah saya mau bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan prepare Roh Kudusnya, itu sangat mewakili tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Haleluya Bapak Saudara. Dunia gak akan pernah bisa tahu yang namanya kebenaran kalau Roh Kudus tidak dianugerahkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan gak naik ke surga dan menganugerahkan Roh Kudusnya, maka kita gak akan pernah tahu yang namanya kebenaran. Tetapi Roh Kudus adalah roh kebenaran itu sendiri. Kebenaran, ya, kebenaran. Haleluya. Yang berikutnya dikatakan tadi sukacita. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi kebenaran. Tadi udah dijawab. Roh Kudus adalah kebenaran, roh kebenaran. Bicara tentang sukacita. Coba lihat Bapak Saudara dalam ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, ya kan? Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada kata penghibur. Orang yang perlu dihibur adalah orang-orang yang berduka cita. Dan ketika dia menganugerahkan roh penghiburnya, tujuannya satu adalah supaya kita punya hidup di dalam sukacita. Amin Bapak Saudara. Ya, Hance itu bergerak di bidang entertainment. Dia nyanyi tujuannya bukan bikin orang sedih tambah sedih, benar gak? Tapi pengen entertain, pengen bantu orang itu bisa happy. Tapi batasannya sampai di happy. Tapi bicara tentang joy, itu beda. Sukacita yang penuh itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Tapi saya percaya Han-Han gak akan jadi Han-Han yang lama lagi. Cuma menghibur sampai titik happy. Karena ada joy daripada Tuhan yang dibagikan lewat setiap apa yang dia lakukan. Ada sukacita yang boleh dibagikan. Ada pelayanan di belakang panggung. Ya justru meninggikan nama Tuhan Yesus di sana. Haleluya. Roh penghibur. Ada sukacita yang diberikan Bapak Ibu Saudara
ketika Roh Kudusnya dianugerahkan dalam hidup saya dan hidup saudara. Jadi yang kedua tadi, bukan soal makanan dan minuman, kebenaran, sukacita. Yang ketiga damai sejahtera. Coba lihat Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah oleh gentar hatimu. Siapakah damai sejahtera itu? Roh Kudus. Yang Tuhan janjikan dalam hidup saya dan hidup saudara. Untuk menganugerahkan yang namanya damai sejahtera. Tuhan menganugerahkan Roh Kudusnya supaya kita juga bisa melakukan satu perbuatan yang lebih besar. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ketika Roh Kudus dijanjikan kepada setiap kita orang percaya, Roh Kudus dianugerahkan buat saya dan saudara sebetulnya untuk yang namanya greater works. Pekerjaan yang jauh lebih besar. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Apakah saudara bisa tangkap ini? Ketika Tuhan anugerahkan Roh Kudusnya, dia gak mau kita limited. Saudara coba, kalau nanti saudara lihat Google, saudara cari peta pelayanan Tuhan Yesus. Itu Yudea, Samaria, Yerusalem. Daerahnya nggak besar. Karena terbatas. Zaman dulu kan nggak ada internet, nggak ada segala macam ya. Tetapi saat Pentakosta, Tuhan berikan Roh Kudusnya. Murid-muridnya mengalami perubahan saat berjumpa dengan pribadi Roh Kudus. Kita tahu sekarang, kekristenan ada di banyak negara. Betul Bapak Saudara? The greater works. Ketika Roh Kudus itu dianugerahkan, kita nggak jadi limited. Amin. Kita menjadi orang-orang yang tidak terbatas karena kuasa Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus. Siapa yang pernah sangka Bapak Ibu Saudara? Orang dunia mungkin menyangka bahwa pandemi adalah akhir daripada segalanya. Tapi justru lewat pandemi Bapak Ibu Saudara, kabar kebenaran, kabar sukacita, lewat YouTube, lewat streaming, lewat Instagram, segala macam, itu nyampe kemana-mana. Saudara bisa tangkap betapa dahsyatnya Tuhan kita. Ketika dia anugerahkan Roh Kudusnya untuk melakukan sebuah greater works. Pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang Tuhan lakukan bahkan di dunia. Dan kita harus bersyukur karena itu. Tuhan mempercayakan itu dalam hidup saya dan kehidupan saudara. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Dikatakan seperti ini Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa 1, 2, 3. Kuasa. Tapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya ketika Yesus ngomong hari itu, pelayanan Yesus sudah sampai ke ujung bumi belum? Belum. Tetapi ketika Tuhan anugerahkan Roh Kudusnya, dia memampukan kita untuk melakukan the greater works. Hal yang jauh lebih besar bahkan daripada yang Tuhan pernah lakukan di dunia. Karena kekuasaannya, karena power daripada Tuhan itu begitu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Amanat Agung Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah. Ya. Oke, Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Hari itu Tuhan ngomong jadikanlah semua bangsa muridku. Pertanyaannya mungkin bagi orang yang dengar hari itu, gimana caranya? Betul gak Bapak Saudara? Pesawatnya belum ada, gimana caranya? Teritorinya cuma segitu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan cuma ngomong pergi, jadikan semua bangsa muridku. Itu kan udah sebuah pekerjaan yang dahsyat besar. Yang berikutnya Tuhan juga minta ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tadi dalam Yohanes 14 itu dikatakan dengan jelas Bapak Ibu Saudara bahwa
Ayat ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Janji Tuhan untuk menganugerahkan Roh Kudusnya buat saya dan kehidupan saudara. Itu untuk kita melakukan sebuah greater works. Pekerjaan yang jauh lebih besar. Saudara, jangan pernah mengecilkan diri kita. Karena Tuhan melihat kita besar. Ada amin? Haleluya. Dalam hidup seorang gembala yang namanya Daud, dia bukan lihat gembala, dia lihat raja. Dalam hidup seorang Musa sang pembunuh, dia gak melihat pembunuh, yang dia lihat adalah pembebas. Amin saudara? Dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara, jangan limit, jangan batasi apa yang menurutmu Tuhan bisa kerjakan. Karena Roh Kudusnya memampukan kita melakukan hal yang jauh lebih besar. Yes, haleluya. Yang tangkap boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya haleluya. Cuma segitu aja Bapak Saudara sukacitanya. Bisa lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Wah, kalau Anda tahu dapetin sesuatu hal yang luar biasa, responnya jangan biasa-biasa aja dong. Bener gak? Dapat sesuatu yang luar biasa. Kebayang gak saudara kalau hari ini tiba-tiba dapat lucky draw mobil Mercy S500. Kemudian ekspresinya, oh Mercy oke deh. Kan gak pantas ya Bapak Saudara. Tapi biasanya yes. Kadang-kadang nonton sepak bola aja yang menang bukan kita, tim yang kita suka kan. Tapi kita bisa loncat-loncat, sukacita. Tetapi yang dapat ini hari ini, roh yang besar itu Tuhan anugerahkan buat kita loh. Buat saya dan saudara, seharusnya kita bersyukur, bersukacita oleh karena pemberian Tuhan. Ya, Yesus prepare Roh Kudusnya dengan memberikan another helper. Yang berikutnya, dia memberikan yang namanya kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Tuhan anugerahkan Roh Kudusnya untuk greater works, untuk perbuatan-perbuatan yang lebih besar. Dan ketika Tuhan anugerahkan Roh Kudusnya sebetulnya Bapak Saudara, Tuhan lagi bawa kita untuk jadi showcase-nya Tuhan. Yakinkah Bapak Ibu Saudara bahwa Anda adalah showcase? Showcase itu etalasenya Tuhan. Saya dan saudara adalah etalasenya Tuhan di dunia. Mereka yang hidup dalam gelap gak pernah tahu, gak mengenal dia. Kan dikatakan tadi, mereka gak kenal Tuhan gitu. Mereka gak kenal siapa Tuhan Yesus gitu kan. Tetapi mereka lihat ada kita yang jadi perwakilannya Tuhan. Dutanya Tuhan di dunia. Roh Kudus bicara tentang kuasa. Kuasa bahasa aslinya ada dunamis. Dunamis itu kalau kata bendanya dinamit. Dinamit itu buat meledakkan sesuatu. Untuk membuka sebuah jalan. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dia memampukan kita dengan kuat kuasanya. Untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Pekerjaan yang besar. Kita adalah showcase-nya Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Itu kata firman Tuhan. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia bisa melihat Tuhan lewat hidup saya dan hidup saudara. Bagaimana Tuhan menyatakan kebesarannya, menyatakan pribadinya kepada dunia. Banyak hal yang firman Tuhan katakan bagaimana dia menggunakan kita. Kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Itu bicara tentang pengaruh, bicara tentang showcase. Dan pelita itu harus diletakkan di atas gantang. Maksudnya bukan di tempat tertutup, kan harus di tempat yang kelihatan, jelas, menerangi. Kita adalah showcase-nya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menjanjikan yang namanya Roh Kudus, dia menganugerahkan itu, kemampuan kita, glorious family, untuk jadi showcase-nya Tuhan. Saya berdoa, setiap kita adalah dutanya Tuhan. Setiap kita adalah agen representatifnya Tuhan di dunia. Dan seharusnya orang dunia lihat Yesus dalam hidup saya, dalam hidup saudara.
Dan itu gak bisa dengan kekuatan sendiri. Tapi Tuhan anugerahkan kita yang namanya roh kebenaran, sukacita, penghibur, damai sejahtera. Dan dia mengajarkan segala sesuatu. Bagaimana kita harus melakukan. Bagaimana kita harus mengerjakan. Bapak Saudara, Yesus naik ke surga. Bukanlah sebuah rencana yang abal-abal. Bukanlah sebuah rencana yang main-main. Tetapi kenaikan Yesus ke surga adalah sebuah hal yang serius buat saya dan saudara. Dia prepare segala sesuatunya buat hidup kita yang kekal di surga, buat hidup kita di dunia. Tuhan menyertakan kita, roh penghibur, roh penolong. Kita dimampukan Tuhan untuk mengatasi segala sesuatu. Tantangan pasti ada. Tetapi roh Tuhan yang ada di dalam kita memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Untuk menjadi terang, untuk jadi berkat. Saya mengundang pemain musik. Kita gak mau menyia-nyiakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan saya mau ajak Bapak Saudara 10 hari ke depan. Mari kita berdoa puasa. Sampai hari Pentakosta. Seperti dulu murid-murid yang menanti-nantikan Tuhan. Kita rindu. Ada empowering daripada Tuhan. Ada kuasa. Ada penyertaan Tuhan yang dianugerahkan Tuhan buat Bapak, Ibu, Saudara, buat saya semua. Untuk berjalan lebih tegak. Pertanyaannya, apakah mungkin saat ini garam yang harusnya asin itu udah gak asin lagi? Terang yang harusnya bersinar itu gak bersinar lagi. Tapi bukan masalah garamnya berkurang, bukan masalah sinarnya berkurang. Karena sebetulnya identitas kita, Tuhan gak pernah bilang garam, ya Tuhan bilang kamu adalah garam. Kamu adalah garam. Jika garam itu menjadi hambar, apalagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tetapi kehadiran Tuhan, anugerah Tuhan yang namanya Roh Kudus akan memampukan kita semua untuk bersinar lebih terang, untuk jadi garam, untuk mewarnai dunia ini Bapak Saudara. Saya berdoa, kita berdoa sama-sama. Ini gereja Tuhan. Saudara saya adalah dutanya Tuhan. Jangan kecil hati. Saya selalu bersyukur bahwa gereja ini mungkin gak sama dengan tempat-tempat lain. Tapi Tuhan selalu punya rencana buat tempat ini. Tuhan selalu punya rencana buat orang-orang yang ada di tempat ini. Mungkin orang-orang bukan yang super. Tuhan pakai orang-orang yang sederhana. Tuhan pakai orang-orang yang simple. Tetapi mau mengizinkan Tuhan berkarya dalam kehidupannya. Saya berhenti berkhotbah Bapak Saudara. Tapi saya percaya hari ini dan seterusnya. Roh Kudusnya Tuhan akan selalu berkobar dalam hidup saya dan hidup saudara. Hidupmu gak akan pernah sama lagi. Ketika Roh Kudusnya kita jumpai dan kita terima, kita responi, itu akan mengubahkan kehidupan kita. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Nyanyikan dengan imanmu saudara. Sinar wajah-Mu
Tuhan, sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari sama-sama angkat pujian saudara. Ku terima kuasa, dengan iman katakan, ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Amin. Ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu Tuhan, oh, yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu Tuhan penuhiku. Amin. Gloria Somali, sama-sama katakan saling, ku terima kuasa. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan iman katakan, apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu Tuhan yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Saudara saja, mari dengan iman katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh. Dengan iman katakan, apapun yang ku sentuh, apapun yang ku kerjakan. Tuhan katakan kerjakan, dibuatnya berhasil. Amin. Amin. Haleluya. Sinar wajah-Mu Tuhan, sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Penuhiku, damai dan penyertaan-Mu Tuhan, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Haleluya. 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 Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, bahwa satu fakta, Tuhan prepare segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Tuhan persiapkan tempat di surga. Tuhan membuka aksesnya untuk kami sampai ke rumah Bapa di surga. Dan Tuhan persiapkan Roh Kudusnya yang menolong, yang menghibur, yang memberikan kebenaran, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Bahkan yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan hal yang lebih besar daripada yang Tuhan kerjakan bahkan di dunia ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, setiap kami diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Satu fakta gak bisa kami sanggah, bahwa Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Waktu kami andalin Tuhan, waktu kami mengutamakan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menyertai
setiap langkah hidup kami. Berdoa buat gerejamu di tempat ini. Kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami butuhkan. Buat setiap jemaatmu di tempat ini. Apapun kesukaran, kesesakan yang kami hadapi, Tuhan gak pernah ninggalin kami menjadi yatim piatu. Gak pernah ninggalin kami menjadi sendirian. Maka Tuhan yang persiapkan segala sesuatu yang ada roh yang menghibur, menolong. Bahwa kami Tuhan untuk senantiasa mengalami keintiman dengan Bapa, keintiman dengan Roh Kudus. Bersyukur untuk kenaikanmu ke surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap kami di tempat ini boleh meresponi Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang benar. Kami percaya setiap kami Tuhan dimampukan Tuhan untuk jadi dutanya Tuhan di dunia ini ya Bapa. Terima kasih buat privilege, buat hak istimewa, anugerah, kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bersyukur untuk ibadah hari ini, bersyukur buat setiap jemaat yang sudah hadir. Berdoa buat setiap profesi anak-anakmu, Tuhan yang campur tangan. Memberkati apapun yang kami lakukan dan kerjakan, dibuatnya berhasil oleh karena penyertaan Tuhan. Sinar wajahmu yang menerangi setiap langkah-langkah kami Tuhan. Menerangi setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Dan sebentar lagi kami pulang Tuhan. Bila sukacita, damai sejahtera, kebenaran itu boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami semua. Mari saudara kita akan terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita semua di atas kayu salib serta persekutuan yang intim, manis, indah, bersama dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang bersyukur dan percaya sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu mengucap syukur. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Puji nama Tuhan, ibadah selesai. Sampai ketemu hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.